Yang keempat, Siti Fatimah Asani. 6 saksi dihadirkan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Dalam persidangan, salah satu saksi, Roni Sugiarto, Direktur PT Barito Sarana Karya, mengaku memberikan uang non-teknis sekitar 100 juta rupiah setiap tahun untuk mengurus sertifikasi K3 di Kemnaker. Uang tersebut diserahkan secara tunai saat akan mengambil surat izin operator. Direktur PT Barito Sarana Karya. Direktur apa Pak berhubungan itu ya? Sejak 2022 itu ketika sudah selesai pelatihan yang didapat oleh seorang operator itu 2, sertifikat dan SIO itu. Nah, dalam bentuk hard copy itu semenjak 2022 itu kan kita harus mengambil ke Jakarta, Pak, kalau dari kami. Harus mengambil di Jakarta? Iya. Apa syarat mengambil itu? Kita menyiapkan uang tunai untuk per SIO itu, Pak, hitungannya. Uang tunai? Iya. Berapa saudara berikan? Perhitungannya bagaimana uang non-teknis itu? Yang terakhir itu per SIO 250.000. Yang terakhir? Ya. Sebelumnya? Berapa sebelumnya? Seingat saya dulu pernah diajarkan oleh pimpinan saya sebelumnya itu awalnya 500.000, setelah itu kami keberatan karena terlalu mahal, akhirnya dinego turun menjadi 250.000. Pak, ya dalam 1 tahun berapa? Tahun kemarin berarti tahun 2025? 2024, Pak. Oh, 2024? Iya, 2024 seingat saya sekitar 100 jutaan lebih, Pak. 100 jutaan? Ya. Di 2023? Kurang lebih hampir sama, Pak. Hampir sama? Ya. Suasana sepi dan lengang dimanfaatkan pelaku begal melancarkan aksinya. Seorang pemotor ditemukan warga terluka parah hingga berlumuran darah usai terkena sabetan senjata tajam di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, CCTV merekam petugas pemadam yang dibegal hingga terluka parah. Pemotor ini terduduk lemas, memegangi paha kaki kanannya yang terluka parah akibat sabetan senjata tajam di kawasan Jalan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya, korban yang mengendari motor metik menjadi korban pembegalan sekelompok pemuda. Menurut warga, sebelum kejadian, 4 pelaku dengan mengendari 2 motor terlihat mengikuti korban. Setiba di sekitar kantor Kelurahan Rorotan, korban langsung dipepet dan diancam. Korban yang melawan pun terkena sabetan senjata tajam di bagian kaki dan tangan. Itu korban dikejar-kejar dari arah BKT. Nah, sampai di Rorotan 9 dia itu melihat dari belakang diikuti. Nah, pas di sini langsung dipepet sama 2 motor. Per motor itu berbonceng 2. Langsung dibegal, cuman si korbannya itu tidak menyerahkan. Akhirnya beliau itu Meski korban bisa mempertahankan kendaraannya, namun ia mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, kawasan Jalan Rorotan memang dikenal rawan kejahatan karena minimnya penerangan dan sepi saat malam hari. Dari Jakarta, Rizky Valupi, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pembegalan yang dialami petugas Damkar Sektor Johar Baru, Bimo Margo Hutomo, di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat. Korban yang hendak pulang dari kawasan Tomang menuju Harmoni tiba-tiba dipepet sejumlah pelaku di jalur busway. Korban ditendang hingga terjatuh dan harus berlari ke seberang jalan. Namun, salah satu pelaku menabraknya. Bahkan korban sempat berduel dengan seorang pelaku, namun karena jumlah, ia akhirnya tak berdaya akibat luka di kepala. Akibat kejadian ini, korban mendapatkan beberapa jahitan di kepala akibat luka parah. Korban mengaku saat kejadian tak ada satupun warga yang menolong hingga ia tersadar dan meminta bantuan ojol untuk diantar ke rumah sakit. Sempat ngelawan, sampai akhirnya saya tumbuk batu kepala saya. Nah itu motor langsung dibawa kabur juga? Ya, motor langsung dibawa kabur. Handphone saya 2 buah dibawa kabur juga. Akibat pembegalan, korban kehilangan motor, 2 ponsel dan uang tunai ratusan ribu rupiah disimpan di bagasi motor. Korban juga sudah membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap para pelaku begal segera diringkus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, cinta segitiga berujung pembunuhan. Seorang pria menganiaya sahabatnya karena cemburu. Pelaku dan istri korban sempat menjalin hubungan saat korban di penjara. Adu mulut ini terjadi di tempat hiburan malam di kawasan Pondok Kota Padang, di mana dua pria ini bersahabat. Situasi memanas saat korban menggandeng wanita kekasih pelaku. Hingga korban keluar diikuti pelaku dan berakhir dengan penganiayaan. Korban tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat luka serius di bagian tubuhnya. Pasca kejadian, pelaku sempat melarikan diri, namun polisi menemukan di persembunyiannya di daerah Jati, Padang Timur. Ternyata pelaku menaruh hati pada istri korban. Hubungan pelaku dengan istri korban terjadi saat menjalani hukuman akibat narkoba. Cemburu melihat kemesraan keduanya di klub malam membuat gelap mata. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Suami sakit stroke, istri menyiram dengan air panas hingga melepuh sekujur tubuhnya di Pelalawan, Riau. Korban ditemukan warga di belakang rumah, pelaku pun kabur. Warga Gambut Mutiara, Teluk Meranti, Pelalawan, Riau dikejutkan dengan penganiayaan air panas ke tubuh seorang pria yang dilakukan istrinya. Pelaku kabur. Korban diketahui warga telah berada di belakang rumah berjarak sekitar 100 meter. Korban dibawa ke Rumah Sakit Selasih, Pangkalan Kerinci, mendapatkan perawatan intensif. Korban selama ini tinggal bersama istrinya dan sedang mendapat perawatan karena sakit stroke. Korban dan pelaku telah 1 tahun tinggal di Gambut Mutiara. Ditemukan kata informasi keluarga ya keadaan dalam sudah kayak terbakar kan gitu. Kulit melepuh. Keluarga telah melaporkan pada polisi dan pelaku kini masih buron. 2 saksi diperiksa. Dari Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Meski menyandang gelar sebagai salah satu kota maju di Asia, soal keamanan Jakarta cukup tertinggal dibandingkan kota besar di Korea Selatan dan Singapura. Kejahatan jalanan masih marak terjadi, mulai dari jambret, begal, hingga penyiraman air keras. Sebagian kasus sulit dilacak karena minimnya kamera pengawas atau CCTV. Kajian PricewaterhouseCoopers pada 2017, Jakarta butuh sedikitnya 70.000 titik CCTV, tapi sampai akhir tahun 2025 baru terpasang 4.000 titik. Jumlah itu jauh tertinggal dibandingkan kota besar di Asia lainnya. Di Seoul, Korea Selatan, dengan penduduk tidak berbeda dengan Jakarta, mengoperasikan 160.000 CCTV. Sementara di Singapura 90.000 CCTV dan ditargetkan mencapai 180.000 beberapa tahun ke depan. Mengejar ketertinggalan, Pemprov Jakarta akan mengintegrasikan CCTV dari gedung bertingkat setinggi 4 lantai lebih untuk terkoneksi dengan sistem Pemprov Jakarta. Juga akan menambah 30.000 CCTV di kelurahan hingga gang sempit. Nanti gedung-gedung yang lantainya lebih dari 4 sesuai dengan Pergub akan dikoneksikan dengan CCTV yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Jakarta akan menjadi terintegrasi, dan kemudian untuk kelurahan dan sebagainya tetap akan kita pasang. Bukan soal banyak-banyakan jumlah CCTV yang dipasang, DPRD DKI Jakarta mengingatkan efektivitas penggunaan CCTV mulai dari kesiapan pusat kontrol dan SDM yang memantau 24 jam secara real time. Penempatan CCTV berdasarkan peta kerawanan hingga perlindungan data dan privasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.